tantangan dan rintangan itu datangnya dari orang-orang kafir. Kamu tulis, ku yang ngomongnya kamu tulis. Ku ngerti pembukaan itu. Saya ulang lagi. Setiap orang mukmin di dalam menempuh perjalanan hidup ini pasti akan menemukan tantangan-tantangan, hambatan-hambatan. Tidak terkecuali kamu sebagai santri pondok. Santri pondok itu perayaan apa? 1 hari, apa 2 hari, apa 3 hari. Kalau pulang itu biasanya kita tantangan itu kamu rasakan. Dulu Buya kalau pondok itu kalau pulang dipoyori kanca-kancane, wah wis sarungan ngobrol-ngobrol doa santri sama 12, sama 12. Itu tantangan namanya itu. Tantangan. Lah orang kafir itu menurut Nabi ya, pasti punya rencana, punya keinginan untuk membunuh. Maka kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang berusaha untuk membunuh orang mukmin. Lah membunuh itu kalau bisa fisiknya, kalau bisa. Kayak di Irak itu orang mukmin dihancur, peleburkan itu, dibinasakan. Presidennya digantung. Tanggal 31 Desember kemarin Saddam Hussein itu sudah digantung. Masyarakatnya di obrak-abrik. Yang meninggal sudah 600.000 lebih. Palestina orang Islam diobrak-abrik sama orang Israel. Di Afghanistan orang Islam diobrak-abrik, dibunuh fisiknya. Di Lebanon. Nah yang namanya orang Lebanon minta tolong sama Mesir oleh presidennya. Siapa presiden Mesir? Siapa presiden Mesir? Husni Mubarak. Tulis. Oleh presiden Mesir Husni Mubarak. Dijawab, wah kita nggak bisa bantu ya. Tentara Mesir ini khusus untuk menjaga keamanan di Mesir. Soal orang-orang Islam di Lebanon dikepuki, dianiaya, dibunuh sama tentara Amerika, ya sepulahnya gak bisa bantu. Tapi Amerika malah membantu Israel di Yerusalem. Nah, ini bedanya. Surat Al-Baqarah 120 ditambah surat Ali Imran ayat 100. Coba saya dibaca Quran surat Ali Imran ayat 100-nya. Hai orang-orang beriman, kalau kamu mentaati ahli kitab itu Yahudi Nasrani, yaruddukum min ba'di imanikum kafirin. Mereka akan mengajak kamu, mengembalikan kamu, menyeret kamu supaya jadi orang kafir sesudah mukmin. Na'udzubillah min dzalik. Supaya murtad lah, ya.
Jadi menurut ayat ini, kalau orang kafir tidak membunuh orang mukmin itu secara fisik, itu mentalnya yang dibunuh. Nah, membunuh secara mental ini yang disebut ghazul fikri, ya. Seperti Buya terangkan kemarin pagi itu, bagaimana caranya supaya orang mukmin ragu-ragu dengan orang kafir. Makanya kalau ada anak-anak pamit sama Buya ini mau sekolah di luar negeri, ya, mau sekolah di Mesir, itu Buya pesen itu, ya, kamu kalau belajar di Mesir hati-hati, ya. Kalau di Mesir itu ulamanya lengkap, ya. Kalau kamu kepingin jadi orang ngerti tasawuf, ya belajar kepada si A, itu ulama ahli tasawuf. Mau belajar kepingin ahli tauhid, belajar kepada si B, ulama ahli tauhid. Kepingin ngerti mendalam betul masalah nahwu shorof, belajar sama si C, pada ulama ahli nahwu shorof, dan seterusnya. Ada ulama yang sudah menceng pola berpikirnya, ya, menceng pola berpikirnya, sampai oleh ulama-ulama yang lain diusir. Sekarang ada di Perancis, namanya Nasr namanya, ya. Itu sudah. Sebab kalau tidak, kalau kamu salah memilih guru, ya pulang ke tanah air, ke Indonesia, memang punya titel, ya. Satu diantaranya Profesor Dr. Zainun Kamal. Itu lulusan Mesir itu, lulusan Al-Azhar Mesir, Profesor Dr. Zainun Kamal. Tapi justru dia yang menikahkan seorang wanita muslimah dengan laki-laki kafir, yang di dalam Al-Quran dilarang itu. Surat Baqarah 221, ya. 221 itu larangan orang-orang kafir, laki-laki khususnya, tidak boleh menikahi wanita muslimah. Di Indonesia kan banyak yang terjadi, ya. Banyak yang terjadi. Contohnya seperti kakak kandungnya Krisdayanti, namanya Yuni Sarah, ya. Yuni Sarah itu muslimah itu, kawin sama Henry Siahaan. Henry Siahaan itu Kristen. Walaupun di Indonesia ini muslimnya mayoritas. Kalau dulu katanya 90%, sekarang tinggal 75% saja. Ya. Itu sebenarnya tidak boleh itu. Terus yang namanya Yuni Sarah, kalau ditanya, loh kamu kok kawin sama orang kafir? Oh, tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Itu sekarang dibuktikan oleh Profesor Dr. Zainun Kamal yang pernah menikahkan Karina At-Tarani dengan seorang pesulap, tukang sulap di TV itu siapa namanya? Hah? Deddy Corbuzier, ya. Itu Sindikano Profesor Dr. Zainun Kamal, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir sana. Alhamdulillah Buya sudah pernah melihat itu, ya. Waktu Buya di sana tahun 2001, yang banyak dari Malaysia, ya. Saya setiap ketemu
anak laki pakai kopiah hitam, langsung tak tegur, assalamualaikum, salam dari Indonesia, oh enggak dari Malaysia, oh Malaysia itu mahasiswanya 7.000 lebih, ya, 7.000 lebih yang belajar di Kairo sana. Kalau Indonesia cuma 3.000, hampir mencapai 4.000 aja, tapi lebih banyak dari Malaysia. Nah ini anak-anak sekalian, salah satu di antara cara-cara melancarkan wazul fikri adalah at-tasqiq. Ya, kemarin Buya terangkan at-tasqiq. At-tasqiq. Tasqiq itu gerakan-gerakan yang berusaha supaya orang Islam itu ragu, bimbang terhadap Al-Quran. Supaya orang Islam itu ragu dan bimbang terhadap Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu kitab suci yang tidak mengandung keraguan-raguan. Surat Baqarah ayat nomor 2. Zalikal kitabul la raiba fiih. Zalikal kitabul la raiba fiih. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak mengandung keraguan-raguan. Itu Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala sendiri menyatakan kayak begitu. Tapi oleh orang-orang kafir, kita ini diobok-obok, diudak-udak supaya ragu terhadap Al-Quran. Dan ini berhasil, ya. Berhasil itu. Banyak orang-orang kita, ilmuwan-ilmuwan kita, cendekiawan-cendekiawan kita yang termakan. Misalnya Ulil Absar Abdallah itu mengatakan, wah, perkawinan beda agama itu tidak apa-apa, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Misalnya Sumanto Qurtubi, kuliahnya 2 kali ini. Pernah kuliah di Semarang, IAIN, Fakultas Syariah, IAIN Semarang. Pernah kuliah di Satya Wacana. Satya Wacana itu Universitas Kristen Solo Tigo, ya, di Solo Tigo sana kuliahnya. Tuh, wah, Quran itu buatan Nabi Muhammad, buatan Muhammad itu. Malah tidak muni Nabi Muhammad, itu cuma gawenane Muhammad aja. Nah, ini artinya termakan itu, ya, termakan. Itu namanya tasqiq. Ya. Al-Quran mengatakan zalikal kitabul la raiba fiih. Surat Baqarah ayat 2. Surat Baqarah ayat 23, 24. Coba dibaca. Surat Baqarah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Ya. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu ragu, kalau kamu bimbang terhadap Al-Quran,
Coba kamu datangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Coba, kalau kamu menganggap Al-Quran itu buatan manusia, ya coba saja kamu bikin, ya. Bikin satu surat seperti Al-Quran, ya. Dan jangan kamu bikin sendirian itu, kamu undang itu, kamu kumpulkan itu ahli-ahlimu, orang-orang yang pinter-pinter bahasa Arab, yang ngerti ilmu macam-macam, coba suruh bikin aja, ya. Nyatanya tantangan ini sudah 1400 tahun dilontarkan Allah, bukan 14 hari, 14 abad itu, bukan 14 bulan, bukan 14 tahun, tapi 14 abad, 1400 tahun. Nabi saja kalau kita hitung sampai pagi hari ini, hijrahnya sudah 1428 tahun. Nyatanya sampai sekarang tidak ada itu orang bisa bikin Quran sak surat saja. Atau lebih jelas lagi kalau anak-anak baca surat Al-Qasas, buka surat Al-Qasas juz 20 kalau tidak salah. Ayatnya berapa itu? 44 apa 88, lupa saya. Qul la ini kita ma'atil insu wal jinnu ala ayatu misli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislih walau kana ba'dum li ba'din dohiro. Ayat berapa itu? Quran surat Qasas. Ayat berapa? Kalau tadi saya sebutkan mungkin 44, mungkin 88, berarti satu membuka 40 ke atas, yang lainnya membuka 80 ke atas. Nah, itu cepat ketemu. Atau Darmawan tadi dibuka Fathur Rahman ya. Bab dohiro. Qul la ini kita ma'atil insu wal jinnu ala ayati mithli hadzal Qur'an. Kalau Buya ngaji begini harus ada yang buka Quran, 3, 4, 5 orang. Dohiro Qul la ini kita ma'atil insu wal jinnu ala ayati mithli hadzal Qur'an la ya'tuna mithli walau kana ba'dum li ba'din dohiro. Dikolei anuhim, dikolei mari nomor. Kan ayatnya sudah ketemu, tinggal cari nomornya saja. Kalau cari ayat dalam Al-Quran itu supaya cepat, nah itu digolei. Misalnya dari 30, nanti ini bundir-bundiran ini 30, 31, nah itu digolei. Terus 40 ke atas, cepat. Selain Fathur Rahman mestinya ya, karena Buya matanya tidak jelas, tidak bisa cari kalau buka Fathur Rahman. Ulla ini kita ma'atil insu wal jinnu ala ayatu nabi mitrihi layat nabi illah walau kana ba'dum di ba'din dohiro. Sambil dicari, sambil saya teruskan ya, sambil dicari
sambil saya teruskan. Nanti kalau sudah ketemu ngomong. Di Fathur Rahman nih Bang. Kontennya Bang. Dahira. Bab. Dot ini dot. Ya kalau ada dahira. Sudah, saya teruskan ya. Kalau nonton hero. Selanjutnya kalau kita membaca surat An-Nisa, tetap golongan apa? Dohiroi golongan. Atau jim jamaah. Ulla ini jitama'atil insu wal jinnu. Ijtama'a yajtami'u. Jama'a jim. Kalau bab jim. Surat An-Nisa 82 kalau tidak salah. Afala yatadabbaruna Quran, itu ayat berapa? 82 apa 84? Afala yatadabbaruna Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi khilafan katsira. Hah? Ayo ada 82 kok bisa keliru. Itu apakah mereka tidak merenungi kandungan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu bukan firman Allah, niscaya mereka akan menjumpai di dalam Al-Quran perbedaan-perbedaan yang tajam, perbedaan-perbedaan yang banyak sekali. Afala yatadabbaruna Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi khilafan katsira. Siapa belum ketemu ah? Yang keempat, Quran surat Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr juz 14 kalau tidak salah. Sebelum surat Ibrahim itu. Turun ketemu lah, Darmawan, jamaah atau Surat Al-Isra 88. Illa ini jitama'atul insu wal jinnu ala ayati mithla hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dun li ba'din dhahira. Bukan surat Qasas tapi surat Isra ya. Juz 15. Quran surat Al-Isra juz 15. Ini yang kecil-kecil supaya nyatet itu. Sekarang tidak ganggu. Nanti kalau pulang ganggu itu. Quran surat Al-Hijr ayat 9.
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga, memelihara Al-Quran. Jadi Al-Quran itu di samping diturunkan oleh Allah, sekaligus dijaga itu keasliannya, kemurniannya, ya. Malahan secara tidak berlebih-lebihan, satu-satunya kitab suci, ya, yang pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dunia ini yang masih ada, yang asli adalah Al-Quran. Kitab Taurat yang asli tidak ada sudah. Kitab Zabur yang asli tidak ada sudah. Dia punya kitab tipis ya, cuplikan-cuplikan Az-Zabur, tapi sudah diganti bahasa Arab. Kalau bahasa aslinya sudah tidak ada. Kitab Injil yang aslinya bahasa Suryani tidak ada sudah. Lah kalau Al-Quran ini tidak bahasa Arab, walaupun sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ada Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, oh banyak itu. Terbitan Departemen Agama Indonesia ada, karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah ada, karangan Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, karangan bahasa Jawa Al-Idris, Yebisi Mustafa, bahasa Inggris Victor Marmadok, The Meaning of the Glorious Quran, banyak itu. Bahasa Jepang Umar Meta namanya, yang menerjemahkan namanya Umar Meta, diterjemahkan dalam bahasa Jepang, tapi bahasa aslinya kan masih ada, bahasa Arabnya itu. Acara-acara Allah Ta'ala menjaga keaslian Al-Quran itu dengan memberikan kelebihan kepada sebagian hambanya yang bisa menghafal Quran 30 juz di luar kepala. Banyak itu orang hafal Quran, terutama kalau di Mekah sana ya, di Mekah, Madinah, anak kecil-kecil mulai umur 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai umur 16 ya. Itu anak kecil-kecil banyak di Masjidil Haram Mekah sana, di Masjid Nabawi Madinah sana. Sak kerombol arek 20, ada seorang gurunya. Sak kerombol arek 30, ada seorang gurunya. Itu biasa ya kalau badal asar biasanya. Itu kalau buya ke Masjidil Haram sana langsung aja tak parani kerombol-kerombolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, kamu dari mana? Jawabnya macam-macam. Oh, saya dari Pakistan. Umurnya berapa kamu? Umur saya 12 tahun. Sudah hafal berapa juz? Sudah hafal 14 juz. Umurnya 12 sudah hafal 14 juz. Akan hafalannya timbang umuri. Ya. Saya agak besar, saya tanya, kamu dari mana? Oh, saya asli Saudi. Nah. Umur berapa? 16. Sudah dapat berapa juz? Alhamdulillah, sudah 29 juz. Kurang 1 juz saja. Lah itu cara-cara Allah Ta'ala menjaga. Yang dimaksudkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Menjaga, memelihara itu. Nah ini kalau kamu tidak hati-hati, ya, terus ragu,
Di samping ragu, ada gerakan-gerakan yang mendorong kita untuk tidak membanggakan Islam, tidak bangga dengan Islam itu. Nah, kita ini harus bangga dengan Islam. Yang kemarin Buya terangkan, kalau kamu beli kaos oblong, kamu tanya sama yang menjual itu, ada gambarnya Usama bin Laden. Walaupun Usama bin Laden itu oleh orang Amerika dituduh sebagai seorang teroris, ya. Itu bagi orang Amerika Usama bin Laden itu dianggap teroris, tapi bagi kita pahlawan itu, ya. Pahlawan. Karena apa? Karena seluruh harta bendanya disumbangkan untuk masyarakat di Palestina sana, masyarakat di Afghanistan, masyarakat yang teraniaya dan terjajah. Ini anak-anak sekalian, makanya kamu harus menyadari yang namanya ghazwul fikri. Ghazwul fikri itu kadang-kadang lewat TV, ya. Makanya di TV itu ditayangkan itu gimana caranya supaya anak-anak Islam ini tidak yakin sama Quran. Penayangan TV yang model rusak-rusak itu biasanya waktunya pas maghrib, ya. Pas maghrib acara di TV golongan di ngono-ngono itu, ya. Ya kalau di pondok sih tidak ngereken, ya, siji ya tidak no TV ini, nomor dulu kan jaga jamaah ditakzir. Tapi kalau di rumah mau kelanggar maghrib di TV yang acara Spekdown, apa namanya, Spekdown, yang banting-bantingan itu kan apa namanya, permainan karemak, apa permainan kamera itu. Ya di samping orangnya yang gede-gede dempal-dempal itu tidak seperti itu. Meskipun orang itu gede dur dempal dibanting temenan ya geger cuklek ya loro. Nah, itu kan tidak betul gede deh. Nah, lagi jadi tiru. Ya. Aja kon ditiru di pondok terus pelok niru di TV spekdon-spekdonan dibanting temenan perai gitu kan. Mulai apa kekeri cuklek sebab dibanting arek. Walah niru di TV, ya, itu tidak boleh itu, ya. Itu permainan, ya. Permainan kameraman, ya. Jadi yang diatur sedemikian rupa. Kita harus merasa bangga. Lalu ada yang ketiga, pelarutan, ya. Pelarutan itu artinya dicampur aduk, seperti yang Buya terangkan itu. Kemarin itu bukan cerita, bukan dongeng, kisah nyata itu, ya. Kisah nyata. Di Malang ini ada seorang pemuda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sekarang sedang proses penyembuhan sama keluarganya, ditekakno kiai, ditekakno tabib, suruh nambani, kasihan ini, ya. Kasihan. Lulusan IAIN Malang sudah sarjana. Itu kira-kira 3 minggu yang lalu datang ke Gubuk Bambu sana. Kaget saya, ya. Kok mali lesu, kok mali rodok, areke mali rodok lesu. Nggak taunya stres. Terus keluarganya kesini, ngira di stres malian. Kok iso stres? Ya ketemu seorang diberi pelajaran, kamu kalau sudah lulus IAIN, sudah doktorandes, tidak perlu sembahyang, sudah tingkat ilmumu sudah tinggi. Jadi kalau sudah tinggi boleh tidak sholat itu lah. Ini termakan gitu, ya, termakan. Akibatnya terus menclek, saya kira Tuhan, kasihan, ya, kasihan.
Jadi yang Buya kemudian kemarin bukan basa-basi ya, duduk abang-abangi lambe, ada itu. Saudaranya ke sini. Ya apa? Bisa mah kita sih ditambahkan. Kira di radio nonton perubahan. Ya. Ya kalau suara sekondri ini ya, kondri ini. Ya. Nah ini satu contoh ya, satu contoh. Lah itu apa namanya? Yang lulusan IAIN sudah dokter Andes, dipengaruhi bisa kayak begitu. Apalagi sing sanawiyah arang-arang mlebu. Ya. Wis sanawiyah senengane singitan. Ya. Sanawiyah senengane singitan, bala-bali gak mlebu. Ya. Pererong dino, ndek omah 12 dino. Ya wis tambah. Dan apa-apaan yung sanawiyah kelas 1, modele kaya ngono iku. Mulai ditakoni, ya apa pelajarane? Pelajarane Ceri ini bisa kedekai tombok asam urat. Koru kon, anjene bendina singitan di Ceri kono. Ya. Nah ini ya sudah jelas tidak karu-karuan itu. Ya. Makanya saya menghimbau kepada anak-anak sekalian supaya jangan gampang-gampang tidak sekolah. Tidak enak, ya memang tidak enak namanya belajar. Kalau orang tidak mau merasakan tidak enaknya belajar, hasilnya apa? Kalau orang tidak mau merasakan tidak enaknya belajar, hasilnya apa? Di taklim kelas berapa sih? Taklim diajarkan kelas berapa? Kelas 3. Oh, 3 sanawiyah. Oh, 3 diniyah. Wa man lam yaduk bil ta'allumi sa'atan. Apa terus sih? Wa man lam yaduk bil ta'allumi sa'atan. Tajarra'a binal jadal jahli tula hayatihi. Jadi ta'lim tuh. Wa man lam yazuq bil ta'allumi sa'atan tajarra'a duna jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan hinanya belajar satu saat, yang isi dadi wong bodho ae sak lawas-lawas. Makanya anak-anak harus menyadari kalau masih sedang belajar ya kayak begini ini sudah ya. Lebihnya dulu pada waktu masih belajar ya begitu ya. Juga enak sinau nih sore wit-witan, sinau di pinggir sawah. Karena dulu waktu mondok di Jombang itu santrinya banyak sekali. Di Jombang tidak bisa sinau. Golek nang kampung langgar sing sepi. Belajar di sana. Ya. Tidur di langgar. Tidak pakai bantal. Ya. Dulu waktu masih belajar. Lah sekarang Buya cuma menceritakan nikmat Allah. Ya. Tidak boleh pamer, tapi niat menceritakan nikmat Allah. Sekarang besok pagi, minggu ketiga, pagi-pagi sudah ada mobil kijang di depan rumahnya Nini sana, jemput. Ya, dijemput ke Kepanjen. Minggu pertama dijemput kijang ke Masjid Kebon Agung. Minggu kedua dijemput kijang ke Kepanjen. Minggu ketiga dijemput kijang ke Kepanjen. Minggu keempat dijemput kijang ke Masjid Al-Hafid, Jalan Hamid Rusdi.
Itu buahnya, hasilnya. Lah kamu sekarang amsilatnya durung apal untuk dijaluk jemput kijang. Tak ono itu. Paling-paling dijemput ambulan paling-paling. Soalnya apa? Soalnya mari sepedonan wong apa? Nah ini kamu mesti harus menyadari kayak begitu. Ya. Saya dulu waktu masih di pondok, wah kiainya dijemput mobil Mercy, wah kok enak ya kiai ini. Sana sini dijemput, sana sini dijemput. Ya. Itu sekarang. Dulu waktu masih belajar tidak kayak begitu. Semua itu, kalau kamu kepingin enak, harus mau tidak enak dulu. Perakit-rakit ke hulu, harus hafal nu dalile. Nek takoni pribahasa hafal, talim berai. Itu dasarnya, dalilnya. Perakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dulu gurunya Buya Kiai Said Ketapang itu kalau cerita nang santri ini, aku biar mondok dak kayak kuwe anak-anak. Zaman aku mondok biyen di desa dak ono lampu. Ketika sinau nggo cempluk. Ambil nggo lombok. Kiai Said sering cerita begitu. Apa kok nggo lombok? Lek ngantuk, lomboknya tak kletus. Gak sido ngantuk. Hari saiki yang nggo lombok siji, weji di papat. Iya. Jadi mari mangan lombok terus weji papat. Bismillah keturun misal. Bismillah keturun. Baru mulai jakoni bapak ya boleh. Pelajaran ini pun al-wajiu harabun illa paredan kaligulo. Nah itu dasar. Nah saya kira untuk sementara itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hamdan yafi ni'ma wa yakafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali adimi sultan walhamdulillah alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ma ja'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli ad-dair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna al-muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya ini lampu ini dipateni. Mari subuh ku masih teras bareng gak usah dipateni diurut wae. Jam ini wayahe lampu mati. Ojo bengi lampu dipateni awan dijar murup. Kula kuali ayo.